Sejak lama IKTP disebut proyek bermasalah luar biasa. Sengketa tak pernah habis-habisnya mengemuka. Dari hulu hingga hilir penuh dengan persoalan padahal menghabiskan dana sampai triliunan. Proyek IKTP akhirnya meledak menjadi mega korupsi. Jumlah uang dan orang yang terlibat sungguh tak terperi. Nama-nama tenar banyak yang tersangkut perilaku buruk berjamaah yang sungguh tidak patut. Karena begitu banyak yang terlibat, sanggupkah KPK benar-benar mengungkap? Inilah Mata Najwa. Skandal mega proyek IKTP. Ya mudah-mudahan tidak ada gonjangan politik yang besar ya, karena namanya yang disebutkan memang banyak sekali. Proyek IKTP, 2,5 triliun uang negara, diambur-amburkan sampai sekarang proyeknya nggak selesai. Lagi-lagi korupsi, lagi-lagi kong kali kong proyek. Kali ini terkait proyek besar KTP elektronik. Proses hukum proyek IKTP sudah resmi dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor dan akan sidang perdana Kamis esok. Ketua KPK Agus Raharjo sudah memberikan sinyal kuat ada nama-nama besar dari politisi hingga birokrat yang tersangkut skandal mega proyek hampir 6 triliun rupiah. Sudah hadir di Mata Najwa, anggota DPR Budiman Sujatmiko. Selamat malam Mas Budiman, terima kasih sudah hadir. Ada juru bicara KPK Febri Diansyah. Mas Febri, selamat malam, terima kasih sudah hadir. Ada Sekretaris Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri I Gede Suratno. Selamat malam Pak Surate. I Gede Surate, terima kasih sudah hadir Pak Surate. Kemudian juga ada Komisioner Ombudsman Ahmad Suwaidi. Mas Suwaidi, terima kasih sudah hadir. Dan ada teman saya Tama S. Langkun dari Indonesian Corruption Watch atau ICW. Tama, selamat malam. Selamat malam, Mbak Najwa. Tadi sudah dimulai dengan sejumlah nama-nama yang sebelumnya sudah sempat disebutkan oleh Ketua KPK Agus Raharjo, nama-nama besar yang semoga tidak akan menggoncangkan negeri. Sebelum masuk ke nama-nama itu, Mas Febri, saya ingin ke Anda pertama. Yang jelas penyelidikan atau proses pengusutan KPK sudah dimulai sejak 2014? Penyidikan dimulai sekitar April 2014. Berarti sampai sekarang besok sidang perdana hampir 3 tahun? Sekitar 2,5 tahun. Kenapa bisa sampai 2,5 tahun? Sebegitu pelikkah urusan ini? Memang ini kasus yang sangat besar dari aspek distribusi bukti. Ini distribusi buktinya di seluruh Indonesia. Kami perlu melakukan pengecekan di seluruh provinsi di seluruh Indonesia. Dan ternyata distribusi buktinya juga tidak hanya ada di Indonesia. Jadi kami perlu lakukan pengecekan banyak hal untuk memastikan bahwa bukti yang kami miliki, konstruksi perkara yang akan kita sampaikan ke persidangan benar-benar firm dan prudent. Nah, kami sudah yakin ketika pelimpahan tahap pertama dan tahap kedua dilakukan sekitar bulan Februari yang lalu, mulai dari penyidikan ke penuntutan, kemudian pada 1 Maret 2017, dakwaan dan berkas perkara sekitar 24.000 lembar kita serahkan ke 24.000 lembar? Setinggi apa itu? 24.000 lembar untuk 2 orang tersangka yang nanti akan disidang tersebut. Itu ada sekitar 200-an saksi untuk masing-masing tersangka yang kita proses dan juga sejumlah ahli. Semuanya kita tuangkan di sana. Jadi tidak salah kalau judul malam ini dan banyak orang menyebutkan ini memang mega proyek, skandal terbesar, termasuk apakah betul, saya mau konfirmasi, ini skandal terbesar yang pernah KPK pegang sampai sekarang? Memang nilai proyeknya sekitar 5,9 triliun dan indikasi kerugian keuangan negaranya sekitar 2,3 triliun. Dan itu yang terbesar dipegang KPK ya? Iya, itu yang terbesar yang ditangani KPK untuk nilai proyek. Dan sebagian dari kerugian keuangan negara tersebut, sebagian besar itu diduga mengalir pada sejumlah pihak. Pengambil keputusan di legislatif
ataupun pihak birokrasi atau juga diduga dinikmati oleh pihak swasta. Jadi melibatkan semua lini, legislatif, eksekutif, swasta, semuanya kena, semuanya dapat, semuanya terlibat. Saya ingin kurang lebih ada 3 klaster itu. 3 klaster itu. Sebelum ada perwakilan masing-masing di sini, sebelum ke sana saya ingin ke ICW yang saya sudah tahu sejak lama, bahkan sejak 2011 Tama, Anda sudah menginvestigasi tentang ini. Gambarkan ke kami seberapa masif sesungguhnya IKTP ini. Ya, sebetulnya kita melakukan review ya terkait dengan proyek IKTP ini sudah sejak lama 2011 ya. Nah itu kenapa kita memberikan perhatian lebih kepada IKTP, karena sebelumnya pun juga ada beberapa proses yang menurut kita ini ada persoalan. Dalam proyek uji coba IKTP, uji petik, itu juga ada penetapan tersangka oleh kejaksaan. Jadi memang dari awal ini ada persoalan yang serius, padahal kita butuh yang namanya Jadi IKTP. baru uji coba saja sudah ada tersangkanya? Ada beberapa catatan, walaupun memang itu dihentikan oleh kejaksaan kasusnya. Kemudian dalam konteks perkaranya sendiri, dalam kasus pengadaannya sendiri, kan ada beberapa temuan-temuan. Misalnya seperti post bidding, ya. Post bidding itu ada perubahan spesifikasi pada saat pendaftaran lelang itu dilakukan, yang ini kemudian juga nggak boleh menurut aturan yang ada. Jadi mau lihat dari Kepres 80 tahun 2003, Perpres 54 2010 ini sebetulnya tidak dibolehkan. Yang lain misalnya ada temuan-temuan seperti tanda tangan kontrak pada saat masa sanggah banding. Walaupun ada perdebatan, tetapi tentu bagi kita ini juga persoalan. Belum selesai ada komplain, banding belum selesai daripada peserta lelang yang lain sudah Saya ingin konfirmasi, bukankah ketika itu ICW justru diminta oleh Menteri Dalam Negeri yang waktu itu menjabat Gamawan Fauzi untuk ikut mengawal proyek ini? Sebetulnya kita nggak diminta ya, pada waktu itu kita kan sudah dari sebelumnya, bahkan misalnya proyek yang SIAK, Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan, itu yang kalau hitungan kita sampai 374 miliar, 2003 sampai dengan 2006, itu juga kita pantau begitu. Nah kemudian yang uji petik tahun 2008. Dan ICW sudah memberikan peringatan? Kita sudah sampaikan kepada kementerian, pada waktu itu kita sampaikan secara langsung kepada Pak Gamawan begitu, terkait dengan beberapa potensi pelanggaran-pelanggaran yang kalau kemudian ditemukan, dari pelanggaran kan jelas nih, pelanggaran ada perbuatan melawan hukum yang sudah nyata. Jadi sejak 2011 sudah menyampaikan ya? Sudah kita dan sampaikan, tidak digubris itu? Ya responnya kan ya kita akan lihat, kita akan pertimbangkan, tetapi kan beberapa rekomendasi nggak dijalankan. Saya ingin ke Pak Mendagri, saya ingin tahu, jadi 2 dari rekan Anda Pak, besok akan sidang perdana. 2 dari rekan Anda akan sidang perdana dan mungkin saja tersangka dan terdakwanya akan terus bertambahan seiring dengan perjalanan kasus ini. Saya ingin tahu apa yang terjadi di Kemendagri, Pak? Tentu saya akan menjawab dengan apa yang saya tahu. Yang saya tahu adalah mereka semua mengerjakan dengan semangat yang dia yakini adalah itu adalah hak konstitusional warga negara Indonesia. Tapi dalam perjalanannya, walaupun ada hal-hal yang tidak sesuai dengan yang harus dilakukan, banyak, itu sudah Pak ditangani oleh KPK. Saya tidak ingin mencampuri itu karena kasusnya sudah di sana. Nah sekarang fokus kita adalah setelah ini, proyek pemberian identitas kepada warga negara harus tetap berjalan. Dan KPK juga telah menyatakan itu. Harus tetap berjalan. Sejak awal, ini kan proyek yang sangat besar nih di Kemendagri, Pak. Sejak awal apakah memang sudah dilakukan, tadi saya tahu menghubungi ICW minta dikawal, kemudian juga ada beberapa pihak yang diminta untuk ikut melihat proyek ini ketika zaman Pak Gamawan Fauzi. Tetapi berarti apakah semua masukan-masukan itu tidak ada yang di follow up sehingga hasilnya sekarang nyata KPK menemukan hampir 2,3 triliun kerugian negara? Saya kira semua masukan-masukan itu direspon. Tapi seperti kita lihat pada kenyataannya di lapangan itu ada hal-hal yang memang belum sempurna. Nah itulah yang nanti kita selesaikan dan saya ingin ke depan bahwa apa yang harus kita lakukan setelah peristiwa ini. Dan kita akan ada sampai akhir Republik ini ada. Jadi proyek ini akan ada. Jadi kami dengan teman-teman di kantor, di seluruh Kemendagri selalu mengubarkan semangat itu bahwa apa yang kita lakukan adalah memberikan hak-hak konstitusional rakyat yang merupakan sudah ditulis di dalam pasal 28D. Jadi proyeknya akan jalan terus? Jalan terus. Jalan terus. Potensi penyelewengannya sudah ditutup atau belum? Kami, jajaran yang ada sekarang, kita tidak mau mengulangi jika dulu pernah ada kesalahan. Kita akan lanjutkan, saya akan ke Mas Budiman setelah break karena ada banyak nama-nama anggota DPR, teman-teman Mas Budiman, yang tercantum dalam surat dakwaan
yang akan dibacakan besok. Kita akan bahas setelah pariwara. Dipersembahkan oleh